Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa atas limpahan kasih dan sayangnya, sehingga kita dapat bertemu di tempat ini dalam rangka kegiatan bincang-bincang pemuda. Salawat dan salam marilah senantiasa kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, panutan yang telah menitipkan kita prinsip-prinsip etika dan estetika dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Yang saya hormati Ketua Kadin Kabupaten Konawe Selatan atau biasa disapa Adi Jaya Putra, Bebus Mkom, akrab disapa AJP. Yang saya hormati kakanda saya Ketua HIPTI, Himpunan Pengusaha Tolak Indonesia, Bung Rusmin Abdul Ghani atau yang biasa disapa RAG, dan senior saya Ketua HIPMI Bung Dirga. Selamat sore, terima kasih. Salam pemuda. Salam pemuda. Baik, hari ini kita berbincang-bincang dengan tema bincang-bincang pemuda. Mengapa kemudian ada interest pemuda di situ? Karena pemuda adalah identitas yang memang memiliki nilai lebih dari identitas-identitas lain, sehingga meminjam istilah dari proklamator kita Bung Karno, bahwa beliau berkata, berikan kepada saya 1000 orang tua, niscaya Gunung Semeru saya akan cabut dari akarnya. Berikan kepada saya 10 pemuda, maka insya Allah saya akan mengguncangkan dunia. Jadi alhamdulillah apa yang dilakukan KNPI hari ini, bidang ekonomi pemuda, menghadirkan 3 pemuda tangguh, 3 pemuda hebat Kabupaten Konawe Selatan. Insya Allah ketika kita memberi kesempatan kepada beliau-beliau semua ini, memberi waktu kepada beliau-beliau semua ini, insya Allah saya yakin dan percaya mereka bakal mengguncang dan menggerakkan ekonomi Kabupaten Konawe Selatan ke arah yang lebih baik. Ini saya yakin dan percaya karena beliau-beliau ini adalah orang-orang yang tidak kita ragukan lagi jejak terbangnya maupun ilmu tentang ekonominya, sehingga sebentar mungkin akan memaparkan kiat-kiat Kadin, kiat-kiat HIPTI, kiat-kiat HIPMI, bagaimana menggerakkan ekonomi pasca pandemik. Para pemateri yang saya hormati serta tamu undangan, kegiatan bincang-bincang pemuda ini adalah kegiatan yang digagas oleh Komite Nasional Pemuda Indonesia, khususnya Divisi Ekonomi dan Pengembangan Kepemudaan. Ini di bawah naungan Sasli. Jadi mohon berdiri Bang Sasli. Beliau ini yang kita percayakan untuk menangani ekonomi pemuda. Beliau juga sekaligus wakil sekretaris KNPI Konawe Selatan. Jadi Bang Dirga, KNPI ini alhamdulillah tidak kita menganggap sebuah fiksi-fiksi di Kabupaten Konawe Selatan. Kita utuh. KNPI yang kita lahirkan adalah KNPI yang memiliki sanad jelas, yang diawali dari Bung Irham Kalenggo melaksanakan musda, melahirkan Bung Marwan Halik. Bung Marwan Halik kemudian melaksanakan musda ketiga, melahirkan Yuyu Imran. Bung Yuyu Imran kemudian melaksanakan musda 4, melahirkan Saipul Akbar Kalenggo. Dan Bung Saipul Akbar Kalenggo menggelar musda kelima baru-baru ini, dan saya diamanakan untuk menjadi Ketua KNPI Konawe Selatan periode 2002-2005. Alhamdulillah. Dan saya berharap mohon dukungan kepada seluruh organ kepemudaan di Kabupaten Konawe Selatan. KNPI Konawe Selatan tidak akan berarti apa-apa tanpa dukungan dari seluruh generasi muda Kabupaten Konawe Selatan. Mengingat waktu, karena ini bulan puasa,
saya persingkat saja kegiatan bincang-bincang Ramadan kita hari ini dengan tema pemuda dan momentum pemulihan ekonomi Konsel pasca pandemik. Saya buka dengan resmi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah tadi sambutan dari tuan rumah sebagai Ketua KNPI Konawe Selatan. Baik, kita ke acara yang ketiga, yaitu pembacaan doa oleh saudara Trio SE. Kepada Bapak dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para pemateri dan tamu undangan, sebelum acara ini kita mulai, marilah kita berdoa semoga apa yang menjadi niat kita pada hari ini menjadi amal ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma fir jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arnal haqqa haqqa warjuna istiba'a wa arnal batila batila warjuna istinaba. Rabbana dhalamna wa ilan taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanalladzi rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita ke acara sesi diskusi, dan diskusi ini akan dipandu oleh moderator, yaitu saudara Sofyan Hadi. Kepada saudara moderator, kami persilakan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Selawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala habibika sayyidina Mustafa wa maulana Muhammadin. Selamat datang di acara bincang-bincang Ramadan dan buka puasa bersama dengan tema pemuda dan momentum pemulihan ekonomi Kabupaten Konawe Selatan pasca pandemi COVID-19. Dan kali ini 4 narasumber yang sudah tidak asing lagi di hadapan kita. Saya perkenalkan ulang setelah kita kenal. Tadi Pak Ketua KNPI Kabupaten Konawe Selatan sudah memberikan sambutan, sudah juga memperkenalkan diri. Langsung saja ke Bapak Adi Jaya Putra Bebus Mkom, adalah Ketua Kamar Dagang Industri Kabupaten Konawe Selatan, yang juga bakal calon Bupati Kabupaten Konawe Selatan, insyaallah. Kemudian pemateri berikutnya adalah Rusmin Abdul Ghani, Ketua HIPTI, Himpunan Pengusaha Tolaki Indonesia Provinsi Sulawesi Tenggara, mantan calon bupati yang juga bakal calon Bupati Kabupaten Konawe Selatan. Iya. Kemudian ada juga Pak Dirga yang juga tidak asing lagi. Nah, ini mungkin perlu lagi dikenal lagi. Kalau mungkin beliau mau maju pilcaleg lagi 2024, kita kenal memang dari sekarang. Iya. Dan sebentar masing-masing akan membawakan. Iya. Baik. Materi masing-masing mulai dari Bapak Adi Jaya Putra Bebus Mkom sebentar akan membawakan materi tentang pemulihan ekonomi Kabupaten Konawe Selatan pasca pandemi. Kemudian Ketua HIPTI Provinsi Sulawesi Tenggara Bapak Rusmin Abdul Ghani akan membawakan materi potensi daerah dalam percepatan pemulihan ekonomi. Kemudian Ketua KNPI Kabupaten Konawe Selatan adalah strategi pemberdayaan pemuda menuju Konsel hebat. Kemudian Ketua HIPMI Kabupaten Konawe Selatan Pak Dirga Mubarak sebentar akan membawakan materinya tentang keterlibatan entrepreneur muda dalam pemulihan ekonomi Konawe Selatan. Masing-masing waktunya 10 menit. Mohon maaf karena kita akan menjelang buka puasa. Sebentar kita ramaikan dengan diskusinya karena ada penanggap sebentar.
kita lanjut dengan penanggapnya. Itu ada Direktur Daerah Pembangunan Ekonomi Masjid BKPRMI Kabupaten Konawe Selatan Sasliansa, tadi sudah diperkenalkan. Kemudian Ketua Kesatuan Pemuda Nusantara Ilhamsyah Manangi ada juga di tengah-tengah kita, sebentar akan memberikan tanggapannya. Dan kita juga selain itu juga adik-adik Zuma bisa memberikan tanggapan dengan pertanyaannya. Dan Ketua Simpul Merah Indonesia Aryansah Kubba. Untuk menghargai waktu Bapak Ibu sekalian, mohon maaf bukan Bapak Ibu, masih ada yang bujang. Ya, peserta bincang-bincang Ramadan, kita mulai dengan Ketua Kadin Kabupaten Konawe Selatan. Silakan. Terima kasih dari moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala, karena pada sore hari ini kita semua masih diberikan kesehatan, waktu luang, umur panjang, sehingga masih dapat berkumpul bersama-sama di tempat ini guna mengikuti acara dialog, acara pembahasan ekonomi terkait dengan pasca pandemi COVID-19. Yang saya hormati saudara saya, ada Pak Rusmin Abdul Ghani. Beliau ini Ketua Himpunan Pengusaha Tolaki Provinsi Sulawesi Tenggara. Jadi uniknya HIPTI ini pusatnya di Sulawesi Tenggara. Jadi Ketua DPP Pak Rusmin ini. Ada adinda saya, Ketua HIPMI Konawe Selatan, Saudara Dirga Mubarak. Juga yang saya hormati Ketua NPI yang baru-baru musda, ya, hasil musda katanya, Saudara Yusran. Tapi kita tidak bisa campuri masuk lebih dalam, karena dengar-dengar masih ada 2 atau 3 yang mengaku NPI katanya. Yang terlebih yang kami cintai, kami banggakan anak-anak muda kita, teman-teman, rekan-rekan sekalian, pemuda-pemuda Konawe Selatan, rekan-rekan para pelaku usaha Konawe Selatan yang sempat hadir pada sore hari ini. Saya juga lupa saudaraku moderator, Pak Sofian Hadi, terima kasih karena sudah mengundang kami. Baik, saudara-saudaraku sekalian, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, jadi memang berbicara ekonomi pasca pandemi, sudah paling pasti semua daerah, semua negara tentunya terkena dampaknya. Tidak terkecuali Sulawesi Tenggara, wabil khusus yang ada di Konawe Selatan ini, juga dikena dampaknya oleh wabah corona pandemi COVID-19. Setahu saya, Kadin Indonesia bersama-sama pemerintah Republik Indonesia sejak tahun 2020 di akhir sudah berupaya bersama Presiden RI, anggota teman-teman DPR RI, beserta para gubernur, Pak Wali Kota dan Bupati seluruh Indonesia, sejak akhir 2020 itu sudah mulai mengadakan recovery atau ada pemulihan ekonomi pasca COVID-19. Memang trennya pada saat itu di akhir 2020 baru tren mulai step down dia pandemi. Meskipun di awal-awal 2021 masih ada Omicron atau ada varian baru, sehingga ekonomi kita secara nasional ini mengalami stagnasi, termasuk untuk di wilayah provinsi dan di wilayah kabupaten. Terkhusus di Konsel yang kami pahami, mohon maaf ini sedikit cerita ya. Saya minta kawan-kawan yang ada, wartawan, politisi, anak-anak muda, saya ini kan tidak bisa pisah mata hitam mata putih, karena bapak saya bupati, saya anak. Ya, bapak saya bupati, saya ketua Kadin. Jadi kalau saya ada ngomong mohon maaf, tidak maksud untuk membanggakan apa yang Pak Bupati lakukan, tidak. Kita bicara data dan fakta saja. Sekali lagi saya ulang, kenapa? Saya ingatkan kepada kita semua, tidak menimbulkan fitnah yang berlebihan. Karena faktanya saya tidak bisa hapus mata hitam mata putih, Pak. Ya. Jadi itu tadi, karena nama lengkap saya Adi Jaya Putra Suranuddin. Betul, saya putra kedua Pak Bupati Konawe Selatan. Makanya saya sambung tadi, mohon maaf nanti di tengah diskusi, mohon maaf.
sekiranya kalau saya ini berlebihan, tidak bermaksud memuji karena bapak saya, tapi semata-mata memandang secara objektif bagaimana kinerja pemerintah daerah Konawe Selatan. Baik, yang saya mau sampaikan bahwasanya terkhusus di Konsel, sesuai dengan arah kebijakan Presiden Republik Indonesia melalui program pemulihan ekonomi nasional atau PEN yang meliputi berapa sektoral. Jadi pemulihan ekonomi nasional ini program Presiden Joko Widodo yang kemudian dikawal oleh para menteri. Kebetulan juga Kadin Indonesia juga ikut terlibat. Menurun sampai di bawah ada Kadin Provinsi dan Kadin Kabupaten. Jadi ruang lingkup PEN ini meliputi multidimensi sektoral. Jadi bukan saja infrastruktur. Jadi kalau kemarin di konsen ini beribut karena dana PEN, ya itu kan bagian dari infrastruktur saja. Tapi PEN ini juga menyangkut bagaimana menstabilisasi harga pasar, bagaimana menstimulan para pelaku usaha kecil menengah di tengah terpaan pandemi COVID-19 kemarin, sehingga bisa leluasa untuk bergerak di tengah market atau pasar yang sepi kemarin. Melalui stimulan PEN ini sebenarnya diharapkan baik perbankan nasional, baik pemerintah daerahnya bisa memunculkan regulasi untuk membantu para pelaku UMKM. Makanya baik pada hari ini, karena saya lihat banyak teman-teman pelaku usaha kecil menengah, ada juga anak muda kita, saya akan lebih banyak fokus di sektor UMKM tentunya, Pak Yusran ya. Jadi secara umum itu tadi. Secara khusus, di Konsel ini ada beberapa hal yang seperti saya sampaikan, termasuk yang konsep kami sampaikan ke Pak Bupati. Yang pertama tadi terkait dengan regulasi nasional, kemudian secara khusus kami Kadin Konsel meminta ke Pak Bupati untuk merecovery atau pemulihan daripada COVID-19 ini, Pemda atau pemerintah daerah Konawe Selatan harus lebih menstimulan pada sektor unggulan daerah. Artinya yang tadinya berpikir sekunder, sekarang berpikir primer. Apa maksudnya? Lintas-lintas sektoral di pertanian, katakanlah jenis pertanaman yang kemudian bisa menghasilkan secara produktif, itu yang lebih dibantu oleh pemerintah daerah. Kemudian di sektor perikanan, kemarin contohnya yang kami kawal Pak Bupati adalah soal program tambak udang nasional. Dan alhamdulillah kemarin dari sekian kabupaten kota yang ada, Sulawesi Tenggara cuma ada 2 yang kemudian dilirik oleh Kementerian Perikanan untuk menjadi percontohan tambak udang nasional jenis Paname. Jadi selain Muna, Konawe Selatan, di Tinanggea, di Panggosi dan sekitarnya, kemudian disetujui oleh Pak Menteri menjadi lahan percontohan. Dan mudah-mudahan insya Allah ini juga bisa menjadi spirit, semangat untuk para petani tambak udang, khususnya orang kita yang ada di Konawe Selatan ini, karena belum saya lihat hasil MOU-nya, tapi saya dengar kabar akan digelontorkan dana kurang lebih 350 miliar untuk Konawe Selatan. Ya, itu salah satu upaya bagian daripada itu tadi, membangkitkan ekonomi kita di sektor perikanan pasca pandemi. Dan insya Allah program ini saya tahu persis sebelum akhir tahun akan mulai jalan. Dan kemarin kami kontak kawan kami yang di Jakarta, ternyata dana ini dana bantuan dari luar negeri. Jadi sekali lagi mohon maaf, ini saya ulang sekali lagi Pak Ketua. Karena ini kan tentunya Kadin ini kan mitra pemerintah. Tidak bisa Kadin berkomentar kalau tidak menyinggung pemerintah. Karena tugas kami sesuai amanah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 87 adalah menjadi mitra yang strategis bagi pemerintah di semua tingkatan. Karena mohon maaf, tadi saya sampaikan jangan sampai kemudian kalau saya melebihkan pemerintah bilang kita memuji Pak Bupati, bukan. Makanya saya menyampaikan data faktual saja. Itu. Nah, yang kedua sebentar lagi juga tentunya pemulihan ekonomi ini juga kita lagi berharap Pak Bupati mengajak perbankan-perbankan nasional fokus kepada pelaku usaha kecil menengah. Jadi KUR ini kalau kemarin kalau kita dengar KUR, kredit usaha rakyat ini lebih banyak di bidang pertanian dan perkebunan saja. Kami berharap lagi mengajukan juga ke perbankan nasional termasuk pemerintah daerah agar KUR ini lebih melebar lagi. Mungkin lewat penjaminnya pemerintah ya.
sehingga KUR ini bisa mengena ke pelaku-pelaku usaha kecil menengah yang sektor lain. Contoh kayak sektor makanan dan minuman, sektor jasa umpamanya. Ini yang kami lagi coba lihat fasilitasi, mudah-mudahan ada jalannya. Jadi saudara-saudaraku sekalian, secara ringkas karena waktu mungkin tidak banyak, saya melihat, Kadin Konsen melihat dalam rangka recovery ekonomi secara umum di pasca pandemi, yang pertama adalah tentunya bersinergi dengan pemerintah, karena kami di Kadin sifatnya inklusif, kolaboratif. Maksudnya bekerja sama dengan pemerintah, dengan para pelaku usaha, dengan para stakeholder yang lain, sehingga mendorong pemerintah menciptakan iklim ekonomi berusaha yang lebih baik. Yang kedua, kami secara khusus Kadin Konsel sesuai amanah daripada Musda kemarin, Pak Ketua, kami sampaikan kami akan lebih banyak fokus di produk UMKM, mendorong para pelaku usaha kecil menengah, baik yang baru belajar, yang sudah middle maupun yang akan berkembang. Salah satunya adalah kami mendorong melalui kebijakan pemerintah bagaimana caranya permodalan, ada bimbingan teknis, termasuk bagaimana mencari market yang sesuai terhadap produknya. Tadi saya dapat info dari Pak Ketua KONI, ada produk kita jenis sagu yang packaging dan segala macam sudah siap. Cuma agak susah masuk di Indomaret dan Alfamidi. Saya sampaikan Ketua KNPI tadi bahwasanya minimarket modern bangsa Alfamidi dan Indomaret memiliki kriteria atau standar mutu tertentu. Salah satunya soal standar nasional SNI, ada juga yang di RIT, termasuk soal model packaging. Makanya nanti kita akan bincang-bincang teman-teman, ada butuh kolaborasi tadi itu dari dinas perindustrian, dari dinas perizinan, ya, sehingga masalah-masalah brand, masalah-masalah izin ini bisa cepat diatasi. Yang kedua tentunya kita berharap pemerintah daerah juga melalui dinas perdagangan ya bisa memberikan tekanan kepada Alfamidi maupun Indomaret sehingga layaknya kayak produk sagu ini bisa laku dijual. Setahu saya laporan yang kami dari Kadin baru kopi Tolaki yang masuk secara resmi ya dipasarkan di Alfamidi dan Indomaret. Tapi mudah-mudahan kami berharap selain produk itu ada juga produk keripik pisang yang kemarin kami gagas. Mudah-mudahan tahun ini pun juga bisa dijual di Alfamidi maupun Indomaret. Itu yang kedua. Yang terakhir mungkin peran serta seluruh pelaku usaha, para organisasi usaha juga sangat penting, ya, termasuk partisipasi adik-adik sekalian. Maka dari itu kami di Kadin, insya Allah menghadapi rangkaian daripada ulang tahun Konawe Selatan, kami berencana mengadakan namanya Kadin Festival, di mana di dalamnya ada expo UMKM, kemudian ada pelatihan, kemudian ada dialog juga dengan para perbankan, termasuk ada juga acara musik ya Pak Ketua, dalam rangka menstimulan kepakuman aktivitas kita pada saat COVID kemarin. Kemudian alhamdulillah kemarin ini sudah mulai membaik. Jadi mungkin itu kira-kira poinnya. Mohon maaf ini karena kondisi puasa, kondisi penghujung lagi. Jadi kadang-kadang kalau kondisi penghujung ini sudah mulai blank-blank ini, banyak blank spotnya. Saya kira itu dulu supaya tidak bosan. Nanti kita sambung dengan diskusi pribadi. Mohon maaf kalau ada lebih dan kurangnya, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ketua Kadin Kabupaten Konawe Selatan Adijaya Putra Bebus Mkom. Selanjutnya kita ke pemateri berikutnya, Ketua HIPTI Provinsi Sulawesi Tenggara Rusmin Abdul Ghani atau RAG. Potensi daerah dalam percepatan pemulihan ekonomi. Silakan. Terima kasih. Saya berdiri, Pak Adi. Yang penting jangan yang kecil berdiri. Kalau yang kecil berdiri haram. Bagaimana Pak Ketua? Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita hormati tuan rumah, penyelenggara,
Ketua KNPI Kabupaten Konawe Selatan. Hasil musda Pak pengacara? Hasil musda kan? Tapi hari ini tidak ada yang komplain kan? Berarti kita akui dulu. Oh, alhamdulillah. Yang saya hormati Ketua Kadin Kabupaten Konawe Selatan, Bung Adi Jaya Surunudin, yang saya hormati dan banggakan juga saya punya adinda Ketua HIPMI Kabupaten Konawe Selatan, Dinda. Hasil musda juga ya. Legal semua, legal. Memang sekarang lagi tren ini dualisme. Karena apa? Karena memang harus kita akui dengan terbukanya informasi dan teknologi saat ini, potensi orang semua itu tereksplor. Akhirnya apa? Kurang job. Dia punya kemampuan jadi ketua, tapi karena tidak terpilih, bikin juga organisasi. Supaya apa? Supaya ada jobnya. Kemudian saudaraku Pak Sofyan Hadi, beliau ini tidak diragukan lagi kemampuan dan pengolahan katanya kan, kosakatanya, argumentasinya saya kira tidak perlu kita ragukan. Adik-adik, teman-teman, peserta bincang-bincang Ramadan yang sama-sama berbahagia, saya kira yang patut kita sampaikan pada sore hari ini adalah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena rezeki nikmatnya lah sehingga kita bisa bertemu. Ini luar biasa. Mungkin karena apa? Karena semua pemateri bisa hadir. Apalagi sekarang ini lagi akhir-akhir Ramadan, pasti banyak acara-acara buka puasa. Apalagi bakal calon bupati pasti banyak. Safari Ramadan tuh, undangan buka puasa. Tapi alhamdulillah semua hadir hari ini bakal calon bupati Konawe Selatan. Adik-adik, teman-teman, peserta bincang-bincang Ramadan yang sama-sama berbahagia. Mungkin yang pertama saya perlu sampaikan di sini pada kesempatan ini adalah terkait HIPTI. Terutama ini adik-adik perlu tahu HIPTI. HIPTI itu Himpunan Pengusaha Tolaki Indonesia. Tolaki tahu? Apa itu Tolaki? Alhamdulillah. Jadi Tolaki adalah salah satu suku yang mendiami Sulawesi Tenggara, khususnya daratan, ya, termasuk Konawe Selatan. Memang kalau kita bicara suku, bicara agama hari ini terkesan eksklusif, ya. Adik-adik pasti agak riskan ini. Ini pasti bawa isu-isu sara lagi nih Pak Rusmin. Tapi insya Allah tidak. Sengaja kita ekspor terkait masalah suku. Karena apa? Karena sekarang Sulawesi Tenggara khususnya Konawe Selatan dan daratan ini lagi diincar investor. Lagi ramai-ramai orang datang menanamkan modalnya di Konawe Selatan, di Sulawesi Tenggara, khususnya di bidang pertambangan. Sama nikel kan? Nah, sehingga ini momentum kita untuk memperkenalkan kepada dunia. Karena investor tambang ini, investor nikel ini dunia. Kita tidak bicara bukan lagi investor lokal ini, tapi investor internasional. Supaya mereka tahu bahwa di Sulawesi Tenggara itu ada yang namanya suku Tolaki. Kalau mereka tahu apa itu suku Tolaki, saya kira ini akan berkelanjutan terkait bagaimana kita menyampaikan terkait karakter budaya kita. Ini penting karena apa? Karena ini akan menjamin kondusivitas mereka berinvestasi. Jadi pasti mereka tanya, sosialnya bagaimana? Orang Tolaki itu seperti apa? Orang Tolaki itu mepokwaso, bersatu, medulu, iya kan? Meronga-ronga. Jadi karakter ini yang harus kita tampilkan supaya apa? Investor semakin tertarik untuk menanamkan modalnya di Sulawesi Tenggara, khususnya di wilayah daratan ini. Jadi ini adik-adik perlu paham ya, jangan sampai adik-adik berpikir Pak Rusmin ini ras, suku, kesukuan, keagamaan. Ini semata-mata kita berpikir bagaimana momentum lagi banyak-banyaknya investor di Sulawesi Tenggara supaya kita ada promosi.
bahwa ada namanya suku Tolaki yang sangat menghargai kemajemukan, yang sangat menghargai perbedaan yang ada di Sulawesi Tenggara. Itu yang pertama. Yang kedua, kurang lebih 1 juta orang Tolaki di Sulawesi Tenggara. Kenapa itu penting? Karena apa? Karena kita ingin kalau bahasa pasarnya itu kita ingin mengkapling pasar. Artinya kita ingin pagari. Iya tak? Kita ingin pagari bahwa orang Tolaki itu ternyata ada juga pengusahanya. Pengusaha identik dengan produk-produk kita. Harapan kita, pengusaha Tolaki nanti tidak susah memasarkan hasil produknya. Karena apa? Ada 1 juta pasar orang Tolaki yang secara emosional itu bisa kita cepat untuk promosi. Iya kan? Contoh hari ini kalau saya bawa keripik seperti yang disampaikan Ketua Kadin, keripik pisang kalau yang produksi orang Tolaki, saya yakin 70% orang Tolaki pasti beli. Harga nomor sekian, bagaimana? Setuju kan? Nah, jadi ini yang kita ingin bangun. Ini yang kita ingin bangun. Emosional, kita ingin mengkapling. Supaya kita merasa memiliki. Yang kedua, kenapa penting kita bawa isu ini? Karena apa? Karena jujur, kita harus mengakui orang Tolaki itu tidak pandai berbisnis, berdagang ya. Bukan karakter kita pebisnis. Iya kan? Siapa orang Tolaki sini? Semua orang Tolaki kan? Karena sudah tinggal di Konawe Selatan. Orang Tolaki tidak pandai berbisnis, bukan karakter. Tetapi hari ini, zaman hari ini, kita dituntut untuk menjadi seorang entrepreneur, menjadi seorang pebisnis. Karena apa? Potensi sumber daya alam kita cukup maksimal, luar biasa, dan teknologi pemasaran sangat terbuka. Sehingga kita dituntut untuk bagaimana bisa menjadi seorang entrepreneur. Kehadiran HIPTI, bagaimana bisa? Yang pertama tadi mengunci pasar, yang kedua mengedukasi keluarga-keluarga Tolaki yang ingin berbisnis, yang mungkin tidak punya akses permodalan. Tadi Pak Ketua Kadin sudah sampaikan, ke depan pemerintah Kabupaten Konawe Selatan akan ada kerjasama dengan perbankan. Itu nanti kita akan dorong, kita fasilitasi. Tetapi sebelum difasilitasi, kita barangkali akan mengedukasi dulu terkait masalah produk-produknya. Apa produk yang kita mau jual? Apa produk yang ingin kita sampaikan kepada pasar supaya kita minimal dari awal kita sudah bisa menyeleksi. Jadi ini beberapa tujuan-tujuan penting terbentuknya HIPTI supaya adik-adik paham, khususnya adik-adik SMA, jangan terkesan bahwa HIPTI ini eksklusif bawa isu sara. Insya Allah tidak. Semata-mata ini bagian daripada strategi ekonomi. Ya, ekonomi pengusaha itu yang jago, yang pintar melihat peluang, yang pintar menangkap momentum. Saya mantan GM Pirtu, pernah bekerja di perusahaan asing. Kalau dipikir, kenapa Pak Rusmin harus kembali lagi urus kampung-kampung? Kenapa lagi Pak Rusmin harus urus suku-suku? Karena saya lihat di situ ada peluang ekonomi di situ. Iya kan? Ada potensi ekonomi yang 1 juta tadi. Kalau 1 juta orang kita olah, kita edukasi masyarakatnya bagaimana mengelola bisnis. Apalagi hari ini Pak Ketua penting khususnya di Konawe Selatan, di samping bagaimana kita mengedukasi terkait masalah produk-produk UMKM kita, yang paling utama saat ini adalah bagaimana mengedukasi masyarakat supaya cerdas menggunakan teknologi aplikasi. Karena sekarang pasar kita genggam ini di handphone pasar kita. Tapi kalau ibu-ibu kita, masyarakat kita di Konawe Selatan, hanya sekian persen yang bisa memanfaatkan teknologi, pasar kita terbatas. Tapi kalau 70% saja minimal masyarakat di Konawe Selatan sudah pintar, pandai menggunakan aplikasi teknologi, apalagi mereka sudah pintar melakukan pembayaran non tunai melalui handphone, saya kira selesai bola-bola ini. Kita tinggal bagaimana berkolaborasi dengan aplikasi-aplikasi seperti Bukalapak dan sebagainya. Kita titip produk kita situ.
kita sampaikan kepada keluarga. Kalau mau beli keripik pisang kau suka, buka Bukalapak. Kau bayar tinggal GoPay dan sebagainya, kan semua lengkap lah. Adik-adik sudah bisa sudah bisa berkreativitas, sudah bisa menciptakan produk-produk baru untuk kita jual. Karena ini adalah pasar potensial kita. Jangan harap kita bisa berkembang, UMKM bisa berkembang kalau hanya mengandalkan konvensional. Tidak bisa. Kita harus bicara nasional, bahkan internasional. Sagu, mohon maaf, kita diskusi sagunya sudah dari tahun 1939 mungkin ya. Tapi kalau kita masih kelola konvensional, orang tua laki masih 5% yang pintar memanfaatkan aplikasi, saya kira tidak akan mungkin. Tapi kalau di Kendari khususnya, karena di sana ada fasilitas, ada Gojek, ada Grab, masyarakat kita sudah pandai menggunakan aplikasi, kemudian pembayaran non tunai dan sebagainya, saya yakin laku keras, Pak. Iya kan? Tinggal kemampuan Bapak, berapa produksi yang Bapak bisa siapkan untuk masyarakat Kota Kendari khususnya terkait masalah sagu. Jadi ini terkait masalah UMKM dan milenial. Tujuan HIPTI ya. Jadi adik-adik bisa paham kan? Tujuan HIPTI. Kemudian terkait masalah potensi-potensi yang ada di Konawe Selatan, saya kira banyak. Kalau bicara Konawe Selatan ini, kalau menurut saya yang digambarkan surga di dalam Al-Quran itu di Konawe. Apa yang kita cari di sini tidak ada. Bidadari cantik-cantik ceweknya kan? Sungai-sungai, banyak sungai-sungai. Bicara perikanan, kelautan, perkebunan, iya kan? Pertambangan, batu di Moramo, Palangga Selatan, apa yang tidak ada? Luar biasa Konawe Selatan. Nah, kembali lagi kepada momentum ini, bagaimana pemulihannya, ya saya kira ya semua adalah peran kita. Jangan semata-mata peran pemerintah, tapi semua harus termasuk peran pengusaha, dalam hal ini Kadin, HIPMI, HIPTI dan sebagainya, termasuk adik-adik. Mari kita sama-sama. Jangan kita hanya menunggu uang dan program dari pemerintah. Kalau itu selesai, tidak bisa bergerak kita. Makanya kenapa Konawe Selatan terjadi kevakuman ekonomi, karena apa? Karena pengusaha, masyarakatnya hanya berharap investasi dari investasi pemerintah. Bagaimana Pak Ketua? Betul kan? Begitu pemerintah tidak punya uang, gaji pegawai dibatasi, selesai kita, banyak warung yang tutup. Tapi coba selama ini kalau kita kembangkan yang namanya pertanian. Padahal di Konawe Selatan sudah ada pabrik tepung tapioka ternyata. Mohon maaf Pak Ketua Kadin, saya 2 kali pilkada, saya baru tahu kemarin ada tepung tapioka di sana. PT Cam. Padahal itu kan pabrik, saya cerita dengan GM-nya, itu pabrik tercanggih loh. Secara dunia itu paling canggih pabrik tepung tapiokanya, dan dia siap kembangkan lagi. Hari ini kapasitasnya 1000 ton per jam. Sedangkan bahan baku yang ada dari masyarakat itu hanya 200. Itu pun kadang ada, kadang tidak ada. Nah, ini yang harus kita tumbuh kembangkan. Teman-teman pengusaha, saya ingin mendorong kita untuk belajar berinvestasi, belajar berambil resiko. Jangan kita hanya tunggu proyek dari pemerintah, itu bukan pengusaha. Coba bicara Cam hari ini. Ini banyaknya kita punya lahan keluarga, dari Andolo sampai Tinangga itu banyak lahan-lahan tidur. Hubungi keluarga kita yang punya tanah, sampaikan ke dia, kami pengusaha siap belikan kau pupuk, siap belikan kau bibit, tapi nanti hasil jualnya kita bagi. Itu baru namanya pengusaha. Bagaimana kita membangkitkan ekonomi, berkolaborasi dengan masyarakat dan sekitarnya. Ini yang kita harapkan. Pengusaha-pengusaha yang kita harapkan seperti itu. Belum lagi kita bicara porang. Hari ini saya sudah kembangkan porang di Baito. Kita ada 3 hektar. Tadi kita sudah survei di Alakaya. Insya Allah kita akan bebaskan Pak Ketua di sana 20 hektar untuk lahan inti kita. Karena apa? Karena yang 3 hektar ini sudah mulai panen, sudah menghasilkan katak umbi. Jadi kita butuh lahan tambahan. Makanya kita bebaskan di sana kurang lebih 20 hektar nanti untuk lahan tambahan inti kita. Ya kita berharap nanti teman-teman pengusaha, apalagi kami itu sudah disertifikasi, Dinda, Pak Ketua. Sudah punya sertifikat penyalur resmi bibit di Sulawesi Tenggara. Ini luar biasa. Nanti dana-dana pemerintah, dana-dana teman-teman swasta juga mari investasi lah.
daripada kita duitnya pakai karaoke, ya kan? Lebih penting sudah dengan investasi 40 juta 1 hektar sudah bisa kita belikan bibit dan sebagainya. Teman-teman petani juga sudah bisa jaga kebun dan sebagainya. Adik-adik juga sudah bisa bekerja di situ. Ekonomi kita ini, sorry, Ri, saya ini bicara agak teknis karena saya pelaku. Saya bukan dosen, tapi pelaku ekonomi. Baik, dipersingkat, Pak. Oh iya. Jadi terkait porang, insya Allah kita sudah siap, Pak Ketua. Tinggal nanti kita siap berkolaborasi dengan pengusaha HIPMI, dengan Kadin. Siapa tahu ada yang mau beli bibit porang, kita bisa siapkan. Nanti juga masyarakat, khusus masyarakat Tolaki, kita akan sampaikan, kasih lahanmu, dia olah dan sebagainya, nanti hasilnya seperti apa. Saya yakin mereka pasti akan percaya. Karena apa? Yang kita sampaikan adalah hubungan emosional. Kemudian terkait masalah yang disampaikan Pak Ketua Kadin tadi, masalah revitalisasi, itu Pak Ketua Kadin, rencana revitalisasi tambak yang ada di Konawe Selatan, khususnya di Kecamatan Tinanggea, itu memang tahun ini akan dianggarkan. Tetapi lagi-lagi, kalau kita, pemerintah dan teman-teman pengusaha tidak menyiapkan diri juga, saya yakin proyek itu akan sia-sia. Karena apa? Budaya kita ini harus kita pacu. Masyarakat kita untuk berbudidaya, khususnya budidaya tambak, itu harus kita pacu. Kenapa kemudian ada proyek revitalisasi tambak di sana? Karena ada hatchery, ada tempat pembibitan di Kolono. Iya, mohon maaf Pak Ketua, saya tahu karena saya kenal investornya, bahkan kita sama-sama itu hatchery. Sekarang pemilik hatchery itu kesulitan menjual bibitnya. Karena apa? Karena masyarakat kita tidak paham membudidaya tambak, khususnya tambak udang. Ini yang harus kita lakukan, edukasi. Supaya apa? Investor nyaman, masyarakat berpenghasilan. Kemudian bibit lobster di Kolono itu ternyata Pak Ketua Kadin, bibit baby lobster jenis mutiara itu hanya ada di Kolono. Di Sulawesi Selatan itu bibitnya ditolak, di reject ekspor. Tapi begitu ada campuran dari bibit kita yang dari Kolono, itu pasti diterima. Karena ini sangat luar biasa. Jadi ini potensi yang sangat luar biasa di Konawe Selatan. Ini yang perlu kita sama-sama nanti, mudah-mudahan melalui kegiatan Kadin Expo nanti, Pak Ketua, kita berharap ini bisa berkolaborasi supaya potensi yang ada kita sama-sama bisa kembangkan di Konawe Selatan ini. Baik. Ya. Oh ya, saya kira nanti kita sambung. Sebentar teman-teman boleh kita diskusi karena waktu. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selanjutnya kita akan dengarkan bersama Ketua KNPI Kabupaten Konawe Selatan tentang strategi pemberdayaan pemuda. KNPI dulu. Ya. Kita mau dengar pemuda mau dibawa kemana ini Konawe Selatan, strateginya seperti apa? Ini banyak pemuda-pemudi. Saya izin Bang. Ya, saya juga harus berdiri. Karena untuk mencapai kepuasan bukan soal besar kecil, tapi soal strategi. Ya. Baik, terima kasih ya. Saya mungkin persingkat saja, karena kami dikasih materi tentang strategi pengembangan kepemudaan. Kalau saya kasih skala kecil ya, memang COVID-19 ini memang banyak menimbulkan problem, mulai dari ekonomi kita, kesehatan kita, pendidikan kita, semua berdampak. Termaksud hubungan hablum minanas kita juga berdampak. Dulu kita mau ketemu orang tidak boleh ketemu, ini tidak boleh dibatasi ya. Nah, kita bicara strategi pengembangan kepemudaan di skala KNPI. Kalau kita bicara KNPI, maka kita menjurus pada 3 tahapan. Yang pertama, KNPI tentu berbicara tentang pendampingan, berbicara tentang lobby, berbicara tentang program kerja. Kita bicara strategisnya di situ. Nah, alhamdulillah semalam kita coba membangun pendampingan terhadap pengusaha kita, pengusaha lokal ya, yang mau memperhatikan makanan tradisional kita untuk terus tetap eksis dan terjaga
beliau ada di sudut. Ini adalah pengusaha sagu kita. Insya Allah sebentar Ketua HIPI, Ketua HIPMI, Ketua Kadin dan KNPI akan memberikan bonus sagu ini. Silakan teman-teman, adik-adik semua bawa pulang. Ya, nanti dikasih oleh-oleh. Nanti diberikan oleh-oleh. Nanti biar. Nah, itu juga sudah saya bicarakan coba dengan teman-teman Kadin. Ini bentuk pendampingan KNPI, bagaimana kemudian usaha-usaha lokal kita itu bisa dibantu untuk menuju progres yang lebih bagus. Beliau kewalahan dalam persoalan memasukkan ke Indomaret. Ya, itu persoalannya. Saya sudah diskusikan dengan Ketua Kadin, mudah-mudahan ada solusi. Yang kedua, KNPI insya Allah akan melakukan elaborasi bagaimana menciptakan wirausaha muda. Jadi Bang Rusmin, insya Allah wisata kuliner yang ada di pojok sana, KNPI sementara membangun program elaborasi dengan Pemda untuk bagaimana kemudian KNPI berada menjadi bagian di dalam, menjadi penggerak ekonomi Kabupaten Konawe Selatan. Tapi yang muda-muda, yang punya jiwa usaha. Nah, kemarin juga ternyata Mas Tri ini kan HIPMI ya. Alhamdulillah KNPI sudah bangun komunikasi kerjasama di bidang percetakan kemarin. Ini ada bentuk-bentuk strategi KNPI bagaimana mengembangkan usaha-usaha pengusaha-pengusaha muda kita. Itu yang teman-teman KNPI lakukan beberapa pekan ini. Nah, tentunya juga KNPI akan menerapkan program pelatihan kewirausahaan. Ini sementara kita gagas. Saya kemarin berdiskusi dengan Kepala Dinas Pariwisata. Dalam waktu dekat KNPI akan menggelar pelatihan sumber daya manusia di bidang pariwisata. Ya, jadi kita adik-adik akan dilatih bagaimana menjadi duta-duta wisata yang insya Allah itu akan berpotensi juga menggerakkan roda ekonomi di Kabupaten Konawe Selatan ketika wisata-wisata kita hidup. Ini ada beberapa program, tentunya kita berharap banyak dukungan dari adik-adik, dukungan dari senior, Kadin, HIPI dan HIPMI Kabupaten Konawe Selatan untuk ke depan bisa lebih maksimal lagi kita melakukan elaborasi dengan Komite Nasional Pemuda Indonesia. Insya Allah kita pastikan ekonomi Kabupaten Konawe Selatan bisa bergerak lebih baik lagi. Baik, ini saya sudah dikode jauh-jauh dari MC ya. Saya terima kasih MC. Baik. Monggo. Terima kasih banyak Ketua KNPI Kabupaten Konawe Selatan. Selanjutnya kita beranjak ke Ketua HIPMI Kabupaten Konawe Selatan, Dirga Mubarak. Disilakan. Izin senior. Saya izin berdiri nih karena saya yang paling muda kayaknya, paling junior kayaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kita ucapkan alhamdulillah karena pada kesempatan hari ini kita masih diberikan kesehatan untuk bisa hadir di bincang-bincang Ramadan bersama teman-teman pemuda di Konawe Selatan. Pertama-tama saya perkenalkan dulu, mungkin ada yang belum tahu mengenai HIPMI, mirip-mirip namanya dengan HIPTI. HIPMI muda, HIPTI laki. Tua, lebih senior lah. Jadi HIPMI di sini adalah Himpunan Pengusaha Muda Indonesia yang pusatnya di Jakarta, dan kebetulan kami di sini berada di Konsel, BPC HIPMI Konsel. Tujuan HIPMI sendiri dibentuk oleh ayahanda kami di tahun 1972 adalah dilandasi dengan semangat entrepreneurship supaya yang muda-muda juga bisa ikut berwirausaha, menciptakan entrepreneurship di kalangan teman-teman yang muda-muda. Terkait dengan sedikit, saya agak malu sebenarnya, agak sungkan sama senior-senior ini. Kalau berbicara ekonomi, ada kakanda AJP yang sudah bachelor bisnis, senior juga yang. Jadi saya cuma berbicara sedikit secara teknis, kan kebetulan saya juga memang basic saya di bisnis.
Konawe Selatan itu merupakan daerah yang kaya. Seperti yang Kakanda tadi bilang bahwa surganya Sultra salah satunya di Konawe Selatan. Tidak ada yang tidak kita punyai. Mulai dari sumber daya alamnya, semua kita punyai. Kami dari HIPMI yang akan kita lakukan yang pertama kali adalah memapping semua potensi sumber daya alam yang ada di Konawe Selatan, karena itu yang paling cepat yang bisa kita lakukan. Karena kalau kita memulai yang baru lagi akan butuh effort yang lebih tinggi, modal yang lebih tinggi, sehingga yang kita lakukan yang pertama kali di awal ini adalah bagaimana memitigasi, memapping semua potensi sumber daya alam yang ada di Konawe Selatan, kemudian kita konekkan. Di mana pembeli yang memiliki harga yang bagus kita konekkan. Karena pada dasarnya yang namanya perdagangan itu cuma 3, penjual, transporter, sama pembeli. Kita sudah punya lumbung sumber daya alamnya. Tinggal bagaimana caranya kita mengelola, bagaimana cara kita memarketing. Nah, di sini kita HIPMI dan teman-teman yang masih muda dituntut untuk memberikan kontribusi. Apalagi sekarang yang namanya market digital itu sudah sangat gampang. Yang dulu mungkin kita harus ke Surabaya untuk mencari pembeli atau segala macam, sekarang sudah gampang. Kita cuma memanfaatkan internet, kita sudah bisa dapat pembeli yang qualified. Tinggal kita bersinergi dengan pemerintah daerah atau teman-teman di HIPMI atau di HIPTI untuk mengkualifikasi apakah memang pembeli itu valid atau tidak. Melihat Konawe Selatan bukan cuma sumber daya alam produk atau komoditinya, tapi kita bisa melihat bagaimana dari sisi tourism, dari sisi pariwisata yang bisa kita kembangkan. Misalnya Rawa Aupa. Rawa Aupa itu sendiri menurut saya punya potensi yang besar untuk dikembangkan. Bagaimana kita mengembangkan sumber daya alam Rawa Aupa ini sehingga bisa ekosistem ekonomi itu bisa terjadi. Selain itu juga yang namanya pariwisata pintu masuk bagi para investor untuk datang. Jadi yang paling ada beberapa poin yang harus saya ucapkan. Katakan bahwa yang pertama adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Konawe Selatan. Yang pertama adalah bagaimana mengoptimalkan sumber daya alam yang ada. Terus yang kedua, bagaimana pemerintah daerah, kolaborasi kita dengan pemerintah daerah untuk mendukung para UMKM, entrepreneurship yang baru. Bukan cuma membantu dalam bentuk uang, tapi banyak cara. Edukasi, pendampingan. Terkait dengan modal kita bisa coba kerjasama dengan PNPM atau lembaga-lembaga uang lainnya. Mungkin itu beberapa saja teknis yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dirga Mubarak, Ketua HIPMI Konawe Selatan. Oke, di depan kita ada 2 mic dan kemudian ada 3 penanggap yang sudah siap, dan begitu juga dengan peserta bincang-bincang kita. Kita mulai dari BKPRMI Kabupaten Konawe Selatan, Sasliansah, kemudian setelah itu ada Ilhamsah, kemudian Ardiansah. Masing-masing dipersingkat kepada narasumber kita yang 4 ini, apakah di narasumber yang 1, 2, atau yang bersamaan. Silakan dibantu teman-teman panitia, diambilkan mic-nya kepada 3 penanggap dan selanjutnya kepada teman-teman untuk berbagi informasi, berbagi ilmu pengetahuan. Mohon dipersingkat karena kita sudah mendekat waktu untuk buka puasa bersama. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Terima kasih juga kami ucapkan kehadiran semua senior-senior pemateri, para pengusaha yang sudah membuktikan bahwa di Konawe Selatan. Cek, oke. Aduh, macet ini. Ya, ada beberapa poin yang kami coba tanggapi tadi. Yang pertama mungkin yang kami ingin sampaikan bahwa ada satu penelitian, satu laporan
dari Global Risk Report bahwa ada sekitar 3,5 juta orang kehilangan pekerjaan. Mungkin saja itu akan terjadi juga di Konawe Selatan, itu data di Indonesia. Nah, yang kami lihat bahwa di Konawe Selatan ini seperti tadi yang disampaikan oleh senior-senior kami, ada banyak perusahaan yang sudah hadir di sini. Kami tidak punya data ataupun hasil kajian yang komprehensif yang menyatakan seberapa besar manfaat dari kehadiran perusahaan-perusahaan itu untuk Konawe Selatan. Baik dari serapan tenaga kerja, manfaat untuk UMKM, atau manfaat untuk masyarakat lokal yang ada di Konawe Selatan. Tidak jelas datanya begitu maksudnya? Belum ada data yang kami dapatkan, yang kami lihat, yang kami peroleh, yang kami baca, yang menggambarkan tentang manfaat dari semua perusahaan yang hadir itu. Nah, mungkin kita ke depan berupaya untuk akan mendiskusikan ini dengan para pihak, mungkin dengan Kadin, dengan HIPMI, dengan HIPTI, dengan KNPI, bagaimana ini bisa dihasilkan satu informasi yang lengkap sehingga bisa dikelola, khususnya mungkin penyerapan tenaga kerjanya. Mungkin bisa dikelola oleh KNPI, paling tidak hasil musda Bang Ujang. Ya. Bisa KNPI menyediakan informasi yang detail, yang lengkap, misalnya semua perusahaan itu melampirkan kebutuhan tenaga kerjanya, dan itu bisa didorong lewat KNPI ketika mereka akan masuk ke sana, lewat Kadin atau lewat HIPTI, sehingga tidak beredar keluar dulu. Baik. Beredar ke Konawe Selatan dulu informasi tentang kebutuhan tenaga kerja lokal itu. Yang kedua yang kami lihat, kehadiran banyaknya, kami fokus ke situ, ke perusahaan-perusahaan yang hadir itu tidak disambut dengan kesiapan sumber daya manusia kita. Karena itu kami selalu berdiskusi dengan teman-teman bagaimana pemerintah daerah ataupun pihak lainnya menghadirkan kampus, akademi, atau apapun yang lainnya yang basisnya pendidikan vokasi. Basisnya pendidikan vokasi. Pendidikan keahlian yang langsung diserap oleh industri yang ada. Karena harapan kita terbesar mungkin saat ini selain pertanian dan perikanan, itu sektor industri tadi. Menghadirkan pendidikan vokasi yang, ya kita lihatlah beberapa, mohon maaf saya lihat misalnya Kabupaten Bombana yang punya akademi komunitas di Wakatobi kerjasama dengan Universitas Muhammadiyah membuat satu institut teknologi Wakatobi, basisnya semua vokasi. Kita di Konawe Selatan, kami coba cari informasinya, sepertinya belum ada sama sekali kampus yang menghadirkan itu. Misalnya anak teknik pertanian, anak teknik geologi, anak teknik pertambangan, atau apa yang lainnya, yang betul-betul fokus ke situ gitu, untuk menyerap. Selain, nah, ya mungkin seperti itu yang kami lihat yang menjadi kebutuhan dasar kita di Konawe Selatan hari ini. Yang ketiga tentang perputaran UMKM. Ini kritik mendasar kami dari para pelaku usaha yang berada di Andolo ini ataupun di Konawe Selatan secara keseluruhan tentang perputaran ekonomi yang tidak berjalan dengan baik. Faktornya apa? Mungkin agak sedikit tajam, tapi kami mohon maaf harus menyampaikannya karena ini menjadi bahan diskusi kami bersama dengan para pelaku usaha di sini. Sampaikan saja. Terkait menetapnya pegawai di Konawe Selatan. Mohon izin Pak, semuanya kami harus menyampaikan ini karena ini memang menjadi cerita bersama kami. Kami tidak memiliki forum-forum yang banyak untuk menyampaikan ini. Teman-teman pengusaha, para pelaku usaha dari percetakan, rumah makan, bengkel, pengusaha bahan bakar atau yang lainnya itu merasa bahwa kita tidak akan tumbuh di sini karena memang tidak ada orang yang menetap, tidak ada orang yang tinggal di sini. Mohon maaf sekali lagi ya kalau hal ini harus kami sampaikan karena selalu menjadi bahan cerita. Dan kemarin kami sempat WA Pak Wakil Bupati, kami sampaikan begini, Pak, bagaimana ceritanya ini? Mohon maaf kami sampaikan ke beliau, kami karena tidak punya akses ke yang lain.
Pak Wakil, mohon izin kami menyampaikan hasil diskusi kami dengan teman-teman pengusaha lokal di Andolo. Kegiatan OPD hampir semua terlaksana di Kota Kendari, di hotel di Kota Kendari. Makanan, alat tulis, menulis, transportasi, tidak ada yang berputar di sini uangnya. Bagaimana kota kita mau hidup? Kami menyampaikan itu dengan permohonan maaf sebesar-besarnya. Karena mungkin hanya itu yang bisa kami lakukan. Kami tidak suka dengan cara demonstrasi, kami tidak suka dengan cara apa menyampaikan itu. Karena kami tahu masih ada jalur komunikasi yang mungkin masih bisa kami lakukan. Kami berharap ini menjadi suatu perhatian serius teman-teman pemerintah daerah khususnya ataupun yang bisa menyampaikannya mungkin ke depan kayak HIPMI apa yang lain melihat persoalan ini lebih serius. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sasliansah BKPRMI sekaligus pelaku usaha Kabupaten Konawe Selatan di daerah Andolo. Tepuk tangan untuk beliau. Kemudian kita dengarkan penyangga kita Pak Ilham Syah Madangi, silakan. Pak Ilham, ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nusantara. Oke, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Salam hormat untuk semua narasumber kita di depan. Karena waktu yang sangat terbatas, jadi saya langsung saja kepada substansi tanggapan dan akhir pertanyaan. Yang saya ingin tanggapi, kalau kita berbicara tentang kemajuan atau pembangunan daerah, maka tentu ada 3 elemen penting yang menjadi komponen. Yang pertama itu adalah pemerintah, swasta, dan masyarakat. Tapi kalau kemudian kita berbicara tentang pemulihan ekonomi pasca pandemi, karena ini menyangkut dengan social problem atau problematika sosial, tentu sebenarnya yang paling bertanggung jawab, yang memiliki wewenang dan fungsi dalam hal pemulihan ekonomi sebagai problematika sosial itu adalah pemerintah. Maka tentu sebenarnya tadinya kita sangat berharap sebagai narasumber ada juga dari perwakilan pemerintah yang punya wewenang dan punya fungsi untuk berbicara bagaimana kemudian pembangunan daerah khususnya di Kabupaten Konawe Selatan untuk memulihkan atau merekonsiliasi ekonomi kita pasca pandemi. Karena kita tahu APBD Konsel setiap tahunnya itu kurang lebih 1,4 triliun, anggaran yang sangat besar. Bahkan terakhir yang saya baca, RAPBD Konsel itu mencapai 1,7. Ini anggaran yang sangat besar yang tidak dimiliki oleh swasta, yang tidak dipegang oleh swasta. Ini dipegang dan dikendalikan oleh institusi sosial atau pemerintah, mulai dari tahap perencanaan, pengelolaan, pendistribusian, sampai pengawasan. Itu ada pada wewenang, fungsi, dan tanggung jawab pemerintah, bukan rakyat dan bukan Kadin, bukan HIPTI, dan lain sebagainya. Kita semua sebagai komponen pembangunan juga punya peran, punya kontribusi, tetapi kalau kita bandingkan wewenang dan fungsi pemerintah, anggaran 1,7 triliun itu adalah fungsi yang sangat efektif untuk menciptakan pembangunan dan kemajuan yang berbuntut pada kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Sehingga yang nantinya kemudian akan saya tanyakan kepada pelaku usaha atau organisasi profit yang kemudian mewakili untuk hadir pada hari ini membicarakan tentang pemulihan ekonomi, sejauh apa sinergisasi yang kemudian menjadi respek dan tanggapan pemerintah untuk kemudian bisa melakukan sinergisasi dan kolaborasi ketika kita bicara tentang pemulihan ekonomi, gitu. Saya kira ini penting saya ungkapkan karena jangan juga kemudian masyarakat atau kita kalangan pemuda kalau berbicara pemulihan ekonomi, konsen kita itu melupakan fungsi dan kewenangan pemerintah. Karena kalau kita berbicara kekayaan sumber daya alam seperti yang sudah disampaikan oleh kedua narasumber kita tadi, ya memang betul Konsel ini kaya dengan sumber daya alam, melimpah dari berbagai macam sektor pertanian, kelautan, dan lain sebagainya. Tetapi yang punya kewenangan, lagi-lagi yang punya tanggung jawab fungsi secara strategis, secara efektif untuk mengelola, untuk mendistribusikan itu sehingga betul-betul bisa
memberikan dampak kemajuan, kemakmuran dan kesejahteraan bagi masyarakat itu adalah pemerintah atau institusi sosial. Karena berbicara problematika sosial yang menjadi tanggung jawab, yang menjadi titik fungsinya adalah pemerintah. Oke, jadi itu mungkin saja karena waktu yang terbatas yang saya ingin tanyakan, bagaimana sebagai pelaku bisnis, sebagai organisator di bidang usaha, sejauh mana respek dan kolaborasi atau sinergisasi yang telah dibangun kaitannya dengan pemerintah sebagai pemegang tanggung jawab besar di dalam pemulihan ekonomi. Saya kira itu saja dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilham Sahmanangi, Ketua Kesatuan Pemuda Nusantara. Kita berikan aplaus yang meriah buat dia. Lanjut kita ke pemateri bincang-bincang kita. Sudah ada kita dengarkan 2 penanggap, sebenarnya 3, tapi kita terbatas waktu, menghargai waktu. Kita langsung saja ke Pak RAG dulu atau ke Pak Adijaya dulu, terserah, silakan. Ke Pak Adijaya dulu. Silakan. Terima kasih. Singkat saja, saya coba merangkum tadi dari Adinda Kusasli sama Adiansa ya? Sasli sama satu lagi Ilham. Karena secara umum pertanyaan ini kan kaitannya juga ke pemerintah, terkhusus pemerintah Kabupaten Konawe Selatan. Ya. Jadi ada yang menarik tadi yang Adinda Sasli sampaikan. Kami di Kadin 2 minggu sebelum puasa kayaknya, kami juga sebenarnya sudah mencermati kenapa konser ini Senin sampai Rabu saja ramai, tapi Kamis sampai Minggu itu sepi, Pak. Artinya apa? Capital outflow ini luar biasa. Orang cari makan dibayar gajinya di konser, spending money-nya lari di Kendari, termasuk hidupnya lebih banyak di Kendari. Artinya kalau hidupnya lebih banyak di Kendari, berarti dia beli sayur, beli ikan, ya, beli makanan kecil dan sebagainya lebih banyak di Kendari. Berarti income-nya dari konsel, tapi hidupi pengusaha dari Kendari. Nah, maka dari itu kemarin kami melapor sebelum puasa itu, bermohon juga ke Pak Bupati. Saya ingat ada satu critical point yang kami simpulkan, tidak ada pasar di sini yang memadai, Pak. Sehingga kami usulkan ke Pemda melalui Perindak juga, Pak Bupati juga secara khusus saya sampaikan, biar bisa dipinjamkan itu IKM. Ada yang gedung pemerintah yang IKM sana itu, yang dekat rumah sakit umum daerah, itu kan tidak difungsikan. Ya, kami minta secara khusus melalui Perindak kemarin, mungkin habis Lebaran ini para pedagang kami memfasilitasi nanti. Sudah ada izin dari Pak Bupati. Ya, silakan dimanfaatkan tanpa dipungut bayaran. Tinggal teknisnya yang kita mau atur. Apa fungsinya? Biar orang bisa betah. Jadi saya ngomong sama Bupati, Pak, kalau ada pasarnya kan tidak lagi alasan pegawai untuk lari ke Kendari. Selama ini cuma ada pasar sore yang ada di Palangga, sama yang dibuka ya, salah ya? Ya. Tapi yang pasar hari-hari itu hampir tidak ada di Andolo. Jadi itu Dinda Sasli yang kemarin juga sependapat dengan saya. Makanya saya bilang kami ini sebagai anak, tapi kalau kritik tetap, Pak. Tapi di Kadin kami diajak untuk kolaboratif. Semua masukannya itu kita bingkai sama Pak Bupati, kita sampaikan. Bukan cuma masalahnya, solusinya juga harus kita tampilkan. Yang kedua, masalah yang ada di sini dulu sebenarnya sebelum pandemi, Kadin bersama-sama organisasi REI pernah kita wacanakan ke Pak Bupati membangun sentralistik perumahan PNS. Ya. Makanya dulu dengan Pak Mandi saya ingat tanahnya kita mantan ketua Kadin yang lalu, itu kita mau ambil alih sebenarnya. Supaya kenapa? Pegawai ini kalau dia punya aset, pasti dia sering pulang. Ya, malah lebih jauh waktu itu Pak Sasli, kami sampaikan Pak Bupati, Pak, ini kemudian menjadi blueprint untuk pemerintahanmu hari ini. Ke depan fungsinya, begitu perumahan PNS ini sudah lengkap, dari eselon 2-nya sampai yang paling bawah, pembelian mobil dinas tidak perlu lagi. Kenapa? Kita pakai bus saja, bus shuttle namanya. Ya. Jadi mobil dinas ini standby di masing-masing dinas, tapi terbatas jumlahnya, dipakai untuk operasional keluar saja. Tapi kalau dari rumah ke kantor pakai shuttle bus. Tapi karena kena pandemi buyar semua.
Nah, tapi tujuannya sama. Kenapa? Harapan kami ibu kota Andolo ini, uang yang masuk di sini jangan banyak lari keluar. Jadi capital inflow-nya betul-betul diolah di sini. Sehingga harapan kami pelaku UMKM mulai dari makanan, fotokopi, warung kopi, ya, sampai yang lain-lain, uangnya terputar di kabupaten sini. Itu. Maka dari itu saya menyampaikan kepada teman-teman, insya Allah Kadin akan selalu jadi garda terdepan, bukan karena hubungan anak bapak, tapi karena amanah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 87, Pak. Ya. Oke. Mohon maaf, bukan membuat tersinggung HIPMI dan Kadin, tapi satu-satunya organisasi yang ada undang-undangnya cuma Kadin, Kamar Dagang Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung kembali ke yang lebih tua lagi. Berurut, silakan. Jadi teknis ya, Saudara Sasli, yang pertama terkait masalah selama ini investasi yang masuk belum kelihatan dampak terhadap perkembangan rekrutmen tenaga kerja dan sebagainya. Kenapa ini belum nampak? Karena apa? Karena kita belum berkolaborasi, Pak. Pemerintah, masyarakat, pengusaha belum berkolaborasi dengan investor. Contoh kayak CAM, ubi-ubi kan? Kenapa? Karena kita tidak mendukung bagaimana kita juga berbudidaya ubi. Kalau kita berbudidaya ubi, kapasitas produksinya mereka terpenuhi, rekrutmen tenaga kerjanya pasti bertambah. Sekarang bagaimana mereka mau tambah tenaga kerja? Kalau kadang menggiling pagi, siang berhenti, sore berhenti, rugi dong. Iya kan? Makanya inilah peran pemerintah, peran swasta, peran masyarakat, pengusaha, bagaimana kita bisa berkolaborasi sehingga investasi yang ada itu benar-benar memberi dampak yang luas. Belum lagi kalau kita bicara Sasli ke depan, jangan kita hanya berpikir berbudidaya, tapi bagaimana kita berpikir punya nilai tambah. Saya sudah bicara dengan GM-nya CAM. Ternyata tapioka sudah bisa bikin sinonggi juga dia. Kemarin saya ke sana disajikan sinonggi tapioka. Belum lagi kalau kemudian kita kasih pelatihan ibu-ibu dengan tepung-tepung itu kira-kira bikin apa, kue apa dan sebagainya. Dibantulah sama adik-adik nanti ini memasarkannya melalui pasar digital. Bagaimana, adik kan? Jadi bapak ibunya berkebun, anaknya menjual secara digital. Bagaimana ekonomi? Luar biasa akhirnya ekonomi kita. Ini yang kita harapkan. Jadi persoalan tenaga kerja Pak Sasli persoalan kecil menurut saya. Ya kan? Justru saya berharap orang Konawe Selatan jangan mau jadi tenaga kerja. Itu lahan kita banyak sekali yang tidak terolah. Kita olah lahan kita ya, adik-adik terutama. Jangan berpikir jadi tenaga kerja. Jangan berpikir jadi pegawai. Mari kita kelola potensi sumber daya alam kita. Nanti HIPTI bantu. Biar tidak ada undang-undangnya. Iya kan? Yang penting ada kemauan. Iya. Yang kedua, masalah vokasi. Di Konawe, Virtu, itu sudah ada D4 terkait masalah keahlian pertambangan, industri dan sebagainya. Itu kita yang motori Pak. Virtu punya akademi di sana. Jadi nanti di sana orang bisa bekerja. Apalagi sekarang sudah ada kampus merdeka. Adik-adik bisa di mana saja dapat ilmu. Tapi yang susah ilmu apa? Ilmu lapangan. Makanya kalau ada tawaran magang apa semua magang saja. Kuliah lebih bagus kuliah jarak jauh. Karena bisa sambil online. Bahkan ilmu yang kita dapat jauh lebih banyak yang kita dapat. Karena apa? Melalui teknologi Google. Apa yang tidak ada di Google? Semua ada. Ilmu pengetahuan apa yang tidak ada di Google? Tapi ilmu pengetahuan lapangan susah kau dapat kalau kau tidak ke lapangan. Iya kan? Magang. Ikut bekerja, ikut bapakmu bertani. Ikut bapakmu bertambak dan sebagainya supaya paham apa yang harus kita kembangkan dari potensi itu. Kemudian yang ketiga, perputaran UMKM ini karena pegawainya tidak menetap. Kalau menurut saya bukan itu masalahnya Sasli. Pegawai di Konawe Selatan sini berapa sih? Paling 3.000 orang. Belum lagi, ya kan? Ya kan? 7.000. Tapi yang menetap di Konsel itu paling 3.000. Yang lain kan di kecamatan dan sebagainya kan? Mohon maaf, saya pastikan hampir semua pegawai itu sudah ada kreditnya. Iya kan? Mohon maaf ini. Jadi sudah tidak ada uang yang dia harap tiap bulan untuk membelanjakan sama UMKM. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Bagaimana potensi sumber daya alam kita ini kita maksimalkan.
Konawe Selatan ini jumlah penduduk terbesar di Sulawesi Tenggara, punya potensi pasar yang luar biasa. Mari kita edukasi masyarakat kita. Kita ajak dia berkebun, beternak, bertani. Ya, saya sudah punya ada mesin peternak Pak Ketua Kadin. Nanti insya Allah di konsel kita edukasi siapa yang mau beternak ayam. Insya Allah kalau ini berputar, UMKM juga kita bisa produksi apa namanya produk sendiri. Saya yakin masyarakat berpenghasilan, pusat-pusat ekonomi akan tumbuh. Baik. Pasar kemudian suka potong ini Iya. untuk kepentingan masyarakat Korea Selatan. Saya hadir, ya kan? Saya hadir, tujuan saya bagaimana kemudian apa yang saya miliki ingin menyampaikan kepada Korea Selatan, khususnya terhadap adik-adik, ya kan? Apalagi kemudian terkait masalah solusi pasar, pasar pun bukan menjadi solusi. Masalahnya siapa yang mau menjual, siapa yang mau membeli kalau pendapatan masyarakat tidak bertambah. Makanya pemimpin yang berhasil itu bukan membangun gedung-gedung, tapi bagaimana dari tidak punya penghasilan masyarakatnya menjadi punya penghasilan, itu yang berhasil. Kemudian terkait masalah ilham, ya mohon maaf ya, sejauh ini saya belum tahu seperti apa kolaborasi pemerintah dengan pihak swasta. Mungkin HIPMI Konsel bisa menjawab itu apa peran. Tapi pesan saya sama HIPMI, sudah janganlah harap proyek-proyek dari pemerintah lagi. Jangan bebankan pemerintah, apalagi pemerintah sudah berutang, kasihan. Iya kan? Ciptakan proyek sendiri. Saya hari ini Pak, iya kan? Secara pribadi hari ini saya tidak pernah, sejak 2010 tidak pernah lagi saya kerja ke pemerintah. Tapi alhamdulillah saya masih eksis. Karena apa? Potensi ekonomi yang kita miliki di Sulawesi Tenggara, di Korea Selatan banyak sekali yang bisa kita kembangkan. Tinggal kemauan kita bagaimana bisa menangkap peluang, menangkap momen, dan melaksanakannya. Yang sulit sekarang adalah kita banyak menghayal, adik-adik banyak main game, apa semua, sudahlah, manfaatkan itu aplikasimu ya. Oke, demikian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ke HIPMI. Summary dari semuanya, saya kira memang perlu ada kolaborasi antara stakeholder, entrepreneur, pengusaha dan pemerintah. Memang harus dipererat lagi. Yang mungkin sebelumnya memang belum terlalu erat, ya kita bagaimana cara mencarikan solusi untuk menemukan formula dengan melihat mapping kualitas komoditi yang kita miliki di Sulawesi Selatan. Dengan terkait masalah banyaknya spending money di luar Korea Selatan, ya sekarang bagaimana cara kita memulai di awal, bagaimana untuk memboyong supaya customer tertarik dengan satu daerah. Otomatis kita harus perbaiki dari berbagai macam aspek, dari pembangunannya, mungkin dari bagaimana kita memvokasi teman-teman untuk menstimulan sebagai inkubasi, menciptakan entrepreneur yang baru sehingga kemampuan membelinya semakin tinggi. Itu berbagai banyak aspek yang harus kita perhatikan. Dan nanti di sini tugas kita dari HIPMI sendiri, dari HIPMI sendiri, dan dari Kadin sendiri sebagai bapak dan organisasi untuk berkolaborasi dengan pemerintah daerah untuk bersama-sama mencarikan solusi. Dan tidak hanya solusi, tapi kita langsung connection. Jadi tidak cuma wacana, apa yang sudah kita samarikan kita laksanakan, dan kita carikan apa yang menjadi masalah untuk kita overcome. Mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. HIPMI, KNPI, mungkin sebagai closing statementnya sebelum kita berbuka puasa. Teman-teman panitia mohon dikodeh kalau sudah waktunya berbuka. Kalau tuan rumah kan nggak masalah, persiapan buka puasa. Baik, terima kasih. Begini, kalau pemuda kita kumpulkan, suaranya bersemangat, gayanya juga orator, jadi sangat luar biasa. Dan saya minta teman-teman KNPI untuk khususnya bidang-bidang untuk lebih giat lagi buat kegiatan-kegiatan seperti ini. Saya pikir apa yang disampaikan oleh para pemateri sudah cukup luar biasa. Penanggap-penanggap untuk KNPI insya Allah kita akan tindak lanjuti dengan MOU
dengan pemerintah. Kita lihat ada beberapa poin tadi, kita akan coba ambil, ya. Kita lakukan MOU dengan Pemda biar ada solusi, ya. Pemuda kan biasa begitu, enggak. Kata Soekarno, 1000 orang tua itu ketika berbincang akan menghasilkan mimpi. 10 pemuda ketika berbincang itu akan mengguncang dunia. Jadi KNPI insya Allah nanti kita lakukan trace ke bawah. Baik, terima kasih atas nama Komite Nasional Pemuda Indonesia dan seluruh pemuda Kabupaten Konawe Selatan. Mengucapkan banyak terima kasih kepada Ketua Kadin Kabupaten Konawe Selatan, Ketua HIPTI Provinsi Sulawesi Tenggara, Ketua HIPMI Kabupaten Konawe Selatan, para tamu undangan, teman-teman semua sudah bersedia hadir memenuhi undangan teman-teman KNPI. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, peserta bincang-bincang Ramadan dan buka puasa bersama, sudah dekat waktunya untuk berbuka puasa. Sebentar di belakang sana ada menu buka puasa bersama. Dan sebagai closing statement, terima kasih kepada 4 pemateri yang sudah hadir, berkenan hadir di tempat ini. Insya Allah kita akan membuat lagi kegiatan-kegiatan yang lebih positif dan lebih baik daripada ini. Dan terima kasih kepada adik-adik yang sudah hadir, pemirsa Sobat Pena Sultra, di mana saja Anda dapat memantau siaran kami pada kesempatan 26 April 2022 kali ini. Insya Allah Pena Sultra akan selalu hadir untuk memberikan yang terbaik informasi untuk Anda semua di daerah kabupaten dan kota seprovinsi Sulawesi Tenggara. Sekaya-kayanya daerah kita, kalau kita tidak mampu untuk memanagenya dengan baik, maka ibarat kita hidup tikus seperti tikus yang mati di lumbung padi. Akhirnya saya Supian Hadi bersama kerabat kerja dan sobat-sobat panitia yang lainnya mengucapkan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Foto. Yang mau berfoto silakan. Terus kemudian ada menu buka puasa boleh diambil, kemudian ke tempat duduknya. Kemudian masjid juga sudah dekat. Kalau yang mau sholat maghrib. Yang dari Kendari diundang di Warkop Andolo, tempatnya Pak Sasli, dan 4 narasumber. Lagi kami
sagu higienis di sudut kiri, bolehlah satu orang